Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kita meneruskan ngaji kitab Ibanatul Ahkam untuk hadis yang kedua yang berbicara tentang persoalan air. Tadi itu yang pertama adalah hadis tentang air laut. Air laut hukumnya adalah thahirun, mutahhirun, suci dan mensucikan. Hadis yang kedua, wabihi wa ilahi qal. Jadi kalau Anda membaca hadis, dianjurkan untuk memulai dengan wabihi wa ilaihi qala. Wabihi ay wabis sanad, wa ilaihi ay wa ilas sanad. Karena mestinya hadis itu harus dibaca seluruh rawi yang terkait yang ikut menceritakan hadis itu. Tapi karena panjang, bisa puluhan orang ya, bisa 30-40 orang yang menceritakan itu, maka lalu disingkat dalam sanad itu dengan kalimat wabihi wa ilaihi. Wabihi ay wabis sanad, wa ilaihi ay wa ilas sanad. Karena hadis itu harus jelas sanadnya, ya, sehingga sampai kepada Rasulullah. Paham tuh? Oke ya. Wabihi wa ilaihi qal An-Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. An-Nabi Sa'idin saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Innal ma'a sesungguhnya banyu iku tahurun, suci dan mensucikan. Jadi tahur artinya adalah tahirun, mutahhirun. Innal ma'a iku tahurun, suci dan mensucikan, la yunajjisu tidak menjadikan najis hu ing ma apa syai'un sesuatu. Jadi dalam hadis ini Nabi memberikan penegasan sesungguhnya ada innanya. Inna amalnya apa? Tansibul isma wa tarfaul Inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu malikat mubtadana sabsababi inna anna laita la'allalan lakinna ka'anna monggo mubtada dadi isimi inna. Jadi Nabi menegaskan bahwa sesungguhnya air itu suci dan mensucikan dan tidak menjadikan najis sesuatu apapun terhadap air itu. Akhraja meriwayatkan hu ing hadis. Akhraja meriwayatkan hu ing hadis sapa salah satu 3 orang imam, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada istilah dalam hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, as-salasa itu adalah Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. 3 imam itu istilahnya as-salasa. Disingkat dengan as-salasa. Wasakhakha lan mensakhihkan hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Jadi begini, dalam hadis itu maupun di dalam Al-Qur'an, ketika kita memahami hadis atau Qur'an sebagai dalil. Saya ulangi ya. Ayat Al-Qur'an itu dalil. Dalil itu adalah sumber hukum. Hadis juga merupakan dalil, sumber hukum. Nah, di dalam Al-Qur'an itu untuk bisa memahami, maka kita harus mempelajari tentang karakter yang ada di dalam ayat itu. Sehingga untuk bisa kita simpulkan menjadi sebuah kesimpulan hukum fikih, itu diperlukan adanya pemahaman yang cukup mendalam terkait dengan model yang ada di dalam kalimat yang ada di dalam ayat. Karena sebuah kalimat itu ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat am, ada yang bersifat mutlak. Maka dia tidak bisa dipahami secara letterlek dengan memahami pada satu hadis itu. Untuk bisa memahami maka harus dikaitkan dengan hadis yang lain. Nah disitulah lalu kemudian seseorang ketika memahami hadis itu harus punya pemahaman yang kuat terkait dengan fikih terlebih dahulu. Ini pondok itu kan ngaji pertama sih fikih dulu. Ngaji takrib dhisik, baru nanti kita ngaji kepada fikihnya. Ngaji kepada ilmu tafsirnya, tafsirnya, ngaji hadisnya. Jadi fikih didahulukan. Dan supaya ketika memahami tafsirnya itu betul-betul sudah punya pemahaman fikih yang cukup kuat. Kayak begini nih hadis ini bersifat am.
Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kalau kita pahami dengan apa adanya terhadap hadis ini, ya seakan-akan kesimpulannya air itu tidak mungkin bisa menjadi najis, kan begitu. Bahkan berapapun airnya, kalau melihat hadisnya, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Tetapi hadis ini karena bersifat am, dia hanya bisa kita pahami kalau kita sudah mengetahui hadis lainnya yang mentaksis terhadap hadis am ini. Makanya am itu tidak boleh difahami sebelum kita memahami terhadap dalil lain yang mentaksis terhadap dalil yang bersifat am itu. Paham tuh? Kalau kita pahami apa adanya tadi ini kesimpulannya, bahwa air itu tidak bisa menjadi najis, la yunajjisuhu syai'un, apapun dan berapapun airnya. Nah, yang memahami seperti ini kan lalu jadi bubrah semua kan? Paham ya? Maka harus punya pemahaman yang kuat terkait dengan fikihnya dulu. Nek durung iso memahami hadis, durung iso memahami Qur'an secara langsung, ya fikihnya dulu difahami, baru nanti mempelajari hadis. Jadi nek ono hadis kok ketoke janggal dengan pemahaman fikih yang sudah kita pahami, ya kita berarti harus berusaha untuk mencoba memahami posisi hadis ini kayak apa gitu. Apakah hadisnya itu am, apakah mutlak, apakah mujmal, apakah hadis itu sudah dinasakh dengan hadis yang lain. Kemungkinan itu ada. Atau kemungkinan apakah perlu al-jam'u. Jam'u itu artinya mengkompromikan dari satu hadis kepada hadis yang lain yang itu dianggap terjadi kontradiksi itu. Paham tuh? Nah, itu cara memahaminya. Makanya kalau di pondok itu fikih dulu, ngaji takrib sih. Tafsirnya itu belakangan. Baru nanti kalau sudah cukup fikihnya, diajak ngaji Quran, kajian Qurannya melalui tafsir hadis itu. Hadisnya setelah itu berjalan berikutnya. Contohnya hadis ini am. Kalau kita pahami apa adanya, innal ma'a tahurun, bahwa sesungguhnya air itu adalah suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un. Ya kan gak ono sing dadekno najis. Padahal dalam fikih kalau air itu sedikit kena najis, hukumnya bagaimana? Najis. Kan begitu toh? Tidak boleh pakai dalil ini. Dalil ini akan ada taksisnya gitu. Akan ada yang mengecualikan, ya. Itu yang dimaksud dengan metode pemahaman terhadap dalil itu. Makanya perlu ilmu usul fikih, perlu ilmu qawaidul fikih yang menjadi perangkat untuk pemahaman dari sebuah dalil itu. Oke, sekarang kita coba pahami hadis yang kedua ini. Fikul hadis dalam kitab Ibana ini dijelaskan fikhul hadis. Ikhtalafat ara'ul ulama'i fil ma'i idza khalatathu najasatun walam taghayyar ahadu awsafihi. Ulama berbeda pendapat terkait dengan posisi air yang terkena najis. Walam taghayyar lan ora berubah apa ahadu awsafihi, salah satu dari sifat-sifatnya air. Air itu punya 3 sifat. Warna, ya, rasa dan bau. Apa? Warna, rasa dan bau. Launuhu, ta'muhu, rihuhu. Apa? Launuhu, ta'muhu, rihuhu. Jadi air punya 3 sifat ini. Nah, ulama berbeda pendapat terkait dengan ketika air itu kemasukan najis dan lalu tidak berubah. Tapi kalau terjadi perubahan, semua ulama sepakat. Jadi 2 hal ya. Semua ulama sepakat kalau ada air, baik itu sedikit maupun banyak, paham ya? Kalau kemasukan najis dan lalu kemudian air itu menjadi berubah salah satu sifatnya tadi ini, ya, launuhu, ta'muhu, rihuhu, di antara ketiganya itu berubah salah satunya, maka perubahan itu menjadikan air itu najis. Saya ulangi ya. Jadi ulama sepakat apa? Bila mana air itu kemasukan sesuatu yang najis, lalu air itu berubah menjadi ada perubahan terhadap salah satu sifat air, maka air itu dinyatakan sebagai apa? Air yang najis itu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kalau kemasukan najis tapi tidak terjadi perubahan? Saya ulangi ya, kalau berubah semua sepakat ya, semua ittafaqat, semuanya sepakat, ittafaqat jami'al ulama, ittafaqat jami'. Semua ulama sepakat bahwa kalau ada air kemasukan najis berubah salah satu sifatnya tadi ini, baik itu warna maupun
rasa maupun baunya, maka air itu menjadi najis. Sekarang kalau tidak berubah kemasukan najis, apakah dia menjadi najis? Nah, ini yang lalu terjadi perbedaan. Fadhahaba moko berpendapat sapa Malikun Imam Malik. Kalau menurut Imam Malik, ila annahu tahurun qalilan kana au katsiran. Kalau tidak berubah, Imam Malik mengatakan baik itu air sedikit mau banyak, kalau tidak berubah dia tidak najis. Paham ya? Jadi kalau air kena najis, baik air itu sedikit atau banyak, kalau tidak berubah, air itu menjadi apa? Tidak najis, tetap dalam keadaan suci. Dasarnya mana? Amalan bihadzal hadis, mengamalkan atau mendasarkan diri terhadap hadis tadi ini. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Apa hadisnya? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Wa hakama bi adami tahuriyatihi idza taghayyarat an-najasah ahada awsafihi. Baru Imam Malik itu menghukumi air itu menjadi najis kalau ada perubahan. Paham ya? Kalau ada perubahan. Kayak tadi kesepakatan ulama itu. Paham ya? Wa dhahabat asy-Syafi'iyyatu wal Hanafiyyatu wal Hanabilah. Kalau mazhabnya Syafi'iyah, mazhabnya Hanafiyah, mazhab Hanafiyah Hanabilah berpendapat ila qismatil ma'i ila qalilin wa katsirin. Ila qalilin maring banyu kang sedikit. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, yang kelompoknya Imam Syafi'i, Hanafi maupun Hambali, itu dilihat dulu jumlahnya air. Kalau air itu sedikit, tadurruhun najasatu mutlaqan. Jadi kalau air itu air sedikit, meskipun tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Saya ulangi ya. Kalau Imam Malik tadi kan enggak toh, berubah apa tidak kalau tidak berubah, paham ya? Kalau tidak berubah meskipun air itu sedikit, najis tidak? Tidak. Mazhab siapa? Imam Malik. Apalagi banyak ya pasti tidak najis kan gitu ya. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, menurut Hanabilah, menurut Hanafiyah, dilihat dulu. Kalau itu airnya sedikit, maka berubah apa tidak berubah salah satu sifatnya air tadi, maka air itu hukumnya najis. Mutlaqon, halih mutlak. Yang kedua wa katsirun ila qalilin wa katsirin. Ila qalilin maring air sedikit wa katsirin lan maring banyu akeh. La tadurru maka tidak membahayakan hu ing kasir opo illama kecuali barang ghayyara ahadu awsafihi yang berubah salah satu sifat-sifatnya air. Ahadu awsafihi as-salasati kang telu. Rupane ahadu awsafihi as-salasati. Launuhu rupane warnanya air au ta'muhu au rihuhu. Atau launihi warnanya air, ahadu awsafihi au ta'mihi au rihihi. Jadi kalau banyak dan lalu tidak terjadi perubahan, maka air itu tetap suci. Kalau banyak airnya. Tetapi kalau banyak lalu kemudian dia terjadi perubahan, ya tetap najis. Itu menurut tiga mazhab tadi ya, menurut tiga mazhab tadi. Nah, persoalannya sekarang ukuran air sedikit dan banyak ini, ulama yang tiga tadi juga berbeda pendapat untuk menentukan berapakah air itu banyak. Itu jadi perbedaan gitu ya. Saya ulangi ya. Berdasarkan hadis tadi, semua ulama sepakat berapapun airnya, kalau terjadi perubahan, maka air itu menjadi apa? Najis. Lalu yang terjadi perbedaan adalah kalau tidak terjadi perubahan air. Kalau menurut Imam Malik tadi, baik yang sedikit maupun yang banyak, asal tidak berubah, maka dia tetap suci. Tidak menjadi apa? Najis. Tapi kalau menurut tiga mazhab tadi, yang masuk kelompok mazhab Imam Syafi'i, Hambali, lalu kemudian Imam Ahmad, dilihat-lihat. Kalau airnya sedikit, berubah atau tidak berubah, maka menjadi apa? Najis. Nek airnya akeh, kalau tidak berubah, tidak najis. Kalau berubah, najis. Pasti itu tadi sepakat. Nah, persoalannya adalah perbedaan tentang pemahaman air akeh iku sak piro, air titik iku sak piro. Ini yang jadi masalah lagi gitu ya. Waqtalafu fi haddil qalil
Wakhtalafulan berbeda, ini namanya fikih ya. Fikih itu potensi terjadinya ikhtilaf itu besar. Karena fikih itu sumber dalilnya adalah bersifat dhanni. Apa? Dhanni. Dhanni dilalah. Sesuatu yang memang dimungkinkan terjadinya perbedaan, praduga. Berbeda dengan nas. Kalau nas itu tidak mungkin ada perbedaan yang bersifat qat'i. Tapi kalau dalil yang sifatnya dhanni, dari segi isi dalilnya itu, dari segi lafadz yang memungkinkan terjadinya perbedaan, maka di sanalah akan muncul adanya perbedaan. Dan perbedaan itu boleh memang. Semuanya benar gitu. Ijtihad itu semuanya dijamin kebenaran. Asal yang melakukan memang yang bisa, yang punya keahlian di bidang apa? Ijtihad itu. Wakhtalafulan berbeda pendapat sapa ulama fi haddil qalil ing dalam batasan yang sedikit. Wal kasiri lan batasan kang akeh itu seberapa? Fadzabat sapa Syafi'iyah wal Hanabilah. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ila annal qalila ma dunal qullataini. Ila annal qalila sesungguhnya air sedikit iku ma dunal qullataini iku ma banyu dunal qullataini yang kurang dari 2 kolah. Wal kathiru tai banyu akeh iku kullatani 2 kulah. Iku kullatani 2 kolah. Fama fauku moko banyu fauku yang selebihnya, yang seatasnya. Jadi air yang lebih dari itu. Waqtajulan padha gawe dalil sapa Syafi'iyah wal Hanabilah bi hadisil kullataini. Wa ja'alulan menjadikan sapa Syafi'iyah dan Hanabilah hu ing hadisil kullatain, nanti ada hadis yang berbicara tentang air 2 kulah. Menjadikan taksison ing menjadi taksis. Tadi yang saya katakan ada taksis terhadap dalil yang am. Liadal hadisil mutlak, maring inilah hadis yang mutlak. Mana hadis yang mutlak? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Apa? Innal ma'a tahurun. Ini mutlak. Jadi hadis yang bersifat mutlak isinya. Lalu ditaksis tadi ini yang bersifat am. Wadhahbatan berpendapat sapa al-Hanafiyah ila annal qalil ma kana duna usyrin fi usyrin. Jadi 10/10. Wal kasiru iku aksuhu sebaliknya. Jadi kalau golongan Hanafi itu menggambarkan air yang banyak itu air idza kharraqahu adamiyun min ikhda tarafaih lam tasir al kharqah. Jadi gini, air itu kan ada ketika diwadahi dalam jedingan gitu ya. Nek Abu Hanifah itu memahami air banyak itu ketika air itu kamu tepuk dari ujung sini, air itu tidak terjadi gelombang yang sampai kepada ujung yang di sana. Gelombang air itu tidak sampai ke ujung jeding yang ada di pojok sana. Ketika tidak sampai terjadi gelombang yang menuju ke arah ujungnya jeding ini, maka berarti air itu banyak. Tapi ketika Anda tepuk begini lalu kemudian itu bergelombang sampai ke ujung sana, itu berarti air itu sedikit. Ini menurut gambaran Abu Hanifah. Tapi ini kan sangat relatif ya. Mesti nepuk wonge kau gede gitu kan ya. Yang ahli tinju tepuk pelek gitu kan bisa langsung. Yang nepuk arek cilik ya enggak. Jadi tidak pastilah, relatif ya. Yang paling pasti itu ya ukuran Imam Syafi'i itu berapa 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 270 liter. Berapa? 270 liter itu. Nah, itu udah 2 kulah itu jadi gampang. Kalau 2 kulah berarti air itu banyak atau lebih. Kalau kurang itu berarti air sedikit itu. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab Takrib itu jelas. Kalau air itu sedikit kemasukan najis, maka berubah apa tidak berubah dia menjadi apa? Najis. Kurang dari 2 kolah. Tapi kalau air itu 2 kolah atau lebih, ketika kemasukan najis dilihat dulu. Nek berubah, ya dia berarti menjadi apa? Najis. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya air itu tetap menjadi apa? Suci. Disebut dengan air banyak. Oke? Bifanfa'ana bibarakatihim bikhurmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma